Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Zahra Nabila dengan NIM 23042153 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek politik yang diperankan oleh kelompok kepentingan, partai politik, serta mekanisme pemilihan umum yang menentukan perilaku politik masyarakat. Berdasarkan tugas mata kuliah Ilmu Politik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri SIP MSI. 1. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Capaian akhir dari kelompok kepentingan adalah untuk mempengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pejabat publik agar bertindak sesuai kepentingan kelompoknya. Kekuatan kelompok kepentingan berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok kepentingan sering menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, serta pendesak pemerintah. Meskipun kelompok kepentingan bertujuan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak jarang anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi yang bersifat pribadi. Kelompok kepentingan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya bentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kelompok kepentingan satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam struktur, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya. 2. Partai politik. Partai politik adalah organisasi yang mengkoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai politik umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik, dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Pengertian lain dari partai politik adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik melalui jalur demokratis. Mereka mewakili berbagai pandangan politik dan mencoba memenangkan dukungan publik untuk mencapai posisi-posisi politik di pemerintahan. Partai politik berperan dalam pembentukan kebijakan, pemilihan umum, dan representasi kepentingan masyarakat. Fungsi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11. Fungsi partai politik sebagai sarana politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 3. Sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Mekanisme pemilihan umum melibatkan beberapa tahapan. Pertama, penetapan jadwal pemilihan oleh otoritas pemilihan atau badan yang berwenang, kemudian pendaftaran calon oleh partai politik atau individu yang ingin bersaing. Kampanye politik dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik. Pada hari pemilihan, pemilih memilih kandidat atau partai politik pilihan mereka. Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara dan hasilnya diumumkan. Pemilihan umum dapat berlangsung di tingkat lokal, regional, atau nasional, tergantung pada konteks politik. Mekanisme ini dirancang untuk mencerminkan kehendak demokratis masyarakat. Kelompok kepentingan memiliki peran dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui advokasi atau lobbying. Sementara partai politik berperan dalam membentuk platform politik dan mencalonkan kandidat. Mekanisme pemilihan umum adalah wadah di mana masyarakat mengungkapkan preferensi politik mereka. Perilaku politik masyarakat tercermin dalam dukungan terhadap kandidat atau partai yang mencerminkan nilai dan kepentingan mereka.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.